sahabat PPG, perkenalkan, nama saya Yasinta Elva Fajarwati dari kelas PGSDC. Di sini saya akan membahas mengenai kerangka strategi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD pada materi mengidentifikasi dan menguraikan informasi dengan kalimat tanya 5W plus 1H. Dalam topik kali ini merancang kerangka strategi pembelajaran dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level. Saya akan membahas mengenai ketiga prinsip ini terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice, merupakan proses pembelajaran yang dikemas secara asik dan menyenangkan karena memposisikan peserta didik sebagai pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran, di mana kegiatan yang akan dan sedang dilakukan mewadahi gagasan peserta didik dan memberikan banyak kesempatan untuk peserta didik aktif bergerak serta bertanya, menjelajah, dan mencoba. Yang kedua, ada pengajaran yang responsif kultur atau culturally responsive pedagogy. Adalah praksis atau teori dan aplikasi pendidikan yang menekankan pada keterkaitan antara pendidikan dan dimensi sosial budayanya. Penekanan pada budaya peserta didik dan komunitas tidak semata dijadikan sebagai upaya mendekatkan peserta didik dengan konteksnya, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjembatani munculnya kesadaran peserta didik terhadap identitas budayanya. Prinsip yang ketiga adalah pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik yang sama. Di mana ketiga prinsip ini akan diterapkan dalam langkah-langkah pembelajaran pada model problem-based learning. Apa yang dimaksud dengan model problem-based learning? Problem-based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah metode yang mengenalkan peserta didik pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Peserta didik akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah tersebut. Selanjutnya, langkah kerja atau sintak model problem-based learning dalam pembelajaran. Yang pertama, ada orientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada sintak yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah terdapat beberapa kegiatan, seperti peserta didik mengidentifikasi pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, peserta didik bertanya jawab tentang pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan guru, yang termasuk dalam prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, peserta didik membaca teks melihat jejak Merapi di Kali Adem. Peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru yang diperoleh dari bahan bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang juga termasuk dalam prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Langkah-langkah pembelajarannya, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok secara acak untuk melakukan langkah kerja yang sudah direncanakan oleh guru yang termasuk dalam prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, peserta didik dipastikan oleh guru bahwa sudah memahami tugas masing-masing yang termasuk dalam prinsip pengajaran sesuai level. Dan peserta didik berdiskusi membagi tugas untuk mencari data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang termasuk dalam prinsip responsif kultur.
Sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Langkah-langkah pembelajarannya, peserta didik dipantau keterlibatannya dalam pengumpulan data selama proses penyelidikan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Langkah tersebut termasuk dalam prinsip pengajaran sesuai level. Selanjutnya, peserta didik diingatkan lagi dengan teks melihat jejak Merapi di Kali Adem bahwa salah satu jenis usaha yaitu pariwisata. Lalu, peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat. Nah, langkah tersebut termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dipantau saat berdiskusi dan dibimbing saat pembuatan laporan sehingga setiap karya kelompok siap dipresentasikan. Langkah pembelajaran itu termasuk dalam pengajaran sesuai level. Selanjutnya, setiap kelompok berdiskusi untuk menghasilkan analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat sesuai dengan gambar yang didapat. Nah, langkah pembelajaran itu termasuk dalam prinsip responsif kultur. Sintak yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dibimbing saat presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Langkah pembelajaran itu termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kedua, peserta didik bersama guru menyimpulkan materi. Yang ketiga, setiap kelompok melakukan presentasi dan kelompok yang lain memberikan apresiasi. Langkah pembelajaran tersebut termasuk dalam prinsip pengajaran sesuai level. Yang keempat, peserta didik melanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh kelompok lain. Nah, langkah pelajaran tersebut termasuk dalam prinsip pengajaran responsif kultur. Lalu yang kelima, peserta didik bersama guru melakukan refleksi atau evaluasi terhadap materi yang sudah dipelajari. Sekian penjelasan dari saya mengenai kerangka strategi pembelajaran dengan model problem-based learning dengan 3 prinsip yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level. Terima kasih.